Halo guys, kembali lagi bersama aku Yulia di Yam Yam Channel Let's Sharing and Exploring. Jadi guys, kali ini aku mau ngomongin satu lagu yang emang lagi viral dan diciptakan oleh satu rapper Indonesia yang bernama Willy Winarko. Dan menurut Bang Willy, lagu ini terinspirasi dari hashtag Indonesia Terserah yang dibuat oleh tenaga medis yang merasa kebijakan pemerintah tentang pelonggaran PSBB kurang tepat. Untuk itu, kita akan mereaksi lagunya seperti apa, karena emang aku belum nonton lagunya, jadi kita akan sama-sama nonton bagaimana lagunya gitu. Oke, kita mulai tonton lagunya. Ada konser lagi di Jakarta, Tamrin area kebal corona. Kena denda 10 juta, nanti harus nyapu jalan raya. Terserah, lo tuh kebal corona. Terserah. Guys, dari pertama aja udah kedenger ya, emang iramanya asik banget guys. Ya namanya juga rapper ya pasti asik. Tapi emang dari pertama lagu itu ngejelasin tentang kejadian di Tamrin guys. Asli parah ini, si abang ini parah. Terserah, kebal sekeluarga. Terserah, ibu bapak semua. Terserah, gua ikutin aja. Tiba-tiba PSBB dilonggarkan, kendaraan udah mulai mau penuh di jalanan. Tiba-tiba undang-undang Minerba juga disahkan. Serius, tiba-tiba BPJS dinaikkan. Nah, terserah, maunya apa, gua bukan siapa-siapa, ya udah terima. Oke, dari lirik yang tadi ya, gue bukan siapa-siapa, ya udah terserah aja gitu kan. Jadi nyindir pemerintah juga tentang PSBB yang dilonggarkan, terus juga tentang BPJS yang naik. Nah itu dia. Di rumah 3 bulan semoga ada gunanya. 1000 orang mati semoga gak sia-sia. Adaptasi bisnis jungkir balik dijalankan. Pernikahan streaming online, jual makan di Instagram. Jual surat bodong demi dapat keuntungan. Cuma 60.000 dapat tiket jalan-jalan, katanya Nah, ada fenomena baru juga guys. Jadi selama PSBB ini muncul fenomena di mana ada orang-orang yang ngejual kayak sertifikat kesehatan kayak gitu, harganya 60.000 jadi udah bisa jalan-jalan kayak gitu. Di sini dibahas juga guys. Wah, parah nih lagu, parah. Mudik udah dilarang, mudik ngumpet di truk nggak diperbolehkan. Tapi di bandara kok banyak orang, ada celah, ada 1000 alasan. 3 bulan di rumah ngadu kopi dalgona, itu ngaruh apa cuma sia-sia? 3 bulan di rumah tiktokan. 3 bulan di rumah ngadu kopi dalgona. Ngadu kopi dalgona, apa itu sia-sia katanya. Aduh, tiktokan sampai gila. Sampai gila, itu ngaruh atau cuma sia-sia? Terserah, lo mau apa ya udah. Terserah, gua ikutin aja. Terserah, ya udah mau gimana. Terserah, gua ikutin aja. Es lockdown, es karantina. Mantap. Oke guys, jadi kayak gitu lagunya. Dan dari lagu ini aku bisa ngerasain keresahan si Bang Willy bagaimana. Dan aku juga sebenarnya merasa resah ya. Ditambah lagi ada beberapa fenomena-fenomena yang memang baru aku tahu dari lagu ini. Mungkin kita kalau dengerin tuh kocak banget gitu lagunya, tapi sebenarnya selain kocak, lagu ini banyak banget makna-makna yang emang harus dipikirkan oleh semua orang. Jadi guys, menurut aku dari keseluruhan fenomena Indonesia Terserah ini, ada 3 sudut pandang yang memang bisa kita lihat. Yang pertama, sudut pandang dari tenaga medis atau sang pencipta hashtag Indonesia Terserah ini. Aku bisa ngerasain kok gimana capeknya mereka yang harus berhadapan dengan pasien COVID-19 yang begitu banyaknya guys. Menurut aku, rasa takut untuk ketular tuh udah gak ada lagi sih. Tapi ya capeknya itu harus standby di rumah sakit. Terus ditambah lagi ketika pulang mereka harus isolasi diri, gak bisa ketemu dengan keluarga mereka. Kalian pikirin deh, misalnya dokter nih, ibu-ibu punya anak di rumahnya. Ketika dia beres udah ngurusin pasien COVID-19, dia pulang kan. Ketika pulang, apakah dia tega deket-deket sama anaknya dengan keadaan dia seperti itu? Pasti nggak akan tega lah. Dunia mereka udah kebalik guys, sampai-sampai keluarganya pun kena imbasnya. Bahkan aku dengar ada anak yang dijauhi temannya gara-gara si anak ini adalah anak dari tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Kebayangkan gimana rasa capeknya melawan itu semua gitu. Jadi ketika pemerintah melonggarkan PSBB,
dan banyak lagi orang-orang yang berkerumun, wajarlah tenaga medis membuat hashtag seperti ini dan kemudian mencuat seperti ini guys. Nah, yang kedua, kita juga harus melihat dari sudut pandang pemerintah. Mengapa sih pemerintah melonggarkan PSBB? Dan menurut aku, pemerintah emang udah gak kuat ngadepin PSBB ini. Dan yang kita tahu juga, PSBB berimbas besar pada perekonomian di Indonesia guys. Yang jadi masalah, setelah adanya statement pelonggaran ini, malah terjadi fenomena kerumunan manusia. Contohnya di Bandara Suta guys. Aku nggak tahu kenapa ini terjadi guys. Apakah pemerintah membuat peraturannya seperti itu, atau mungkin pemerintah udah bener nih bikin peraturannya, tapi maskapainya yang bandel. Kalau dilihat dari statement pemerintah yang aku kutip dari Detik News, aku memahaminya si pemerintah ini emang udah bikin peraturan yang bener, tapi maskapainya yang bandel dengan tidak mematuhi protokol kesehatan. Tapi aku bacanya lucu juga guys, kayak pemerintah tuh lagi main kucing-kucingan sama maskapai. Apakah setidak tegas itukah pemerintah terhadap para pengusaha ini sampai-sampai mereka ini bisa diajak main kucing-kucingan gitu? Atau memang keduanya punya kepentingan tersendiri dan statement ini hanya untuk tameng mereka aja gitu? I don't know, pokoknya kalian bisa menyimpulkan lah sendiri bagaimana. Dan yang terakhir, sudut pandang masyarakat guys, yaitu kita. Jadi masyarakat ini sebenarnya adalah kunci untuk menstabilkan kurva penyebaran virus corona gitu. Mau PSBB atau enggak, seharusnya kita mematuhi larangan dan anjuran COVID-19. Oh, ini untuk keselamatan dan kesehatan kita sendiri. Jadi patuhilah larangan pemerintah. Kalau emang dilarang mudik, ya nggak usah mudik. Apa nggak kasihan sama sanak saudara atau enggak orang tua atau anak yang di kampung gitu? Kalian bawa virus ke kampung dengan nggak peduli gitu. Apakah kalian setega itu? Jadi tolonglah patuhi peraturan pemerintah dan mulai coba rubah budaya ngumpul-ngumpul kita. Seenggaknya sampai si virus corona ini ada obatnya guys. Kalau menurut aku, kedua subjek pertama ini gak bisa disalahkan karena semuanya juga benar. Dimana tenaga medis berupaya untuk merawat dan menyembuhkan pasien COVID-19 dan pemerintah mengupayakan untuk flatten the curve teman-teman. Tapi di sisi lain pemerintah juga gak bisa nutup mata ketika perekonomian negara udah mulai goyah gitu teman-teman. Jadi menurut aku, solusi dari wabah corona ini yang obat dan vaksinnya belum ditemuin dan gak tahu kapan ditemuinnya adalah meningkatkan awareness kita atau masyarakat terhadap virus corona guys, bahwa virus ini dan penyakit ini ada dan bahkan sangat berbahaya dan penyebarannya juga begitu mudah dan masif. Kemudian masyarakat perlu dicerdaskan mengenai the new normal yang harus dilakukan serta difasilitasi supaya nanti mudah gitu melakukan the new normal tersebut. Contohnya kayak dikasih masker, sabun, kan ada yang nggak pakai masker terus bilangnya nggak punya gara-gara mahal atau yang lain-lain lah alasannya kayak gitu. Dan yang terakhir adalah peraturan yang ketat guys, dimana setiap orang harus mematuhi peraturan dan larangan untuk menekan penyebaran virus corona ini. Dan ketika ada yang bandel, diberikan sanksi yang tegas. Jangan kayak peraturan buat maskapai.